Ruang yang terhimpit, kebebasan sipil di Indonesia. Masyarakat sipil, kebebasan sipil, dan ruang sipil dalam negara demokratis. Sebuah negara demokrasi sejati berdiri setidaknya di atas 3 pilar yang saling terhubung: masyarakat sipil, kebebasan sipil, dan ruang sipil. Masyarakat sipil adalah kita, kelompok warga negara di luar pemerintah, bisnis, dan partai politik. Organisasi non-pemerintah, komunitas agama, serikat buruh, media, hingga gerakan lingkungan. Peran mereka mengawasi kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan publik. Kebebasan sipil adalah hak-hak dasar kita yang dilindungi hukum, seperti hak untuk bebas berbicara, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, dan hak untuk mendapatkan informasi. Ini adalah jaminan konstitusional. Sedangkan ruang sipil adalah arena, ruang fisik, digital, dan hukum, tempat kita semua menjalankan hak-hak tersebut. Di jalan, di media massa, dan kini, di media sosial. Ya, di sini, kritik, dialog, dan partisipasi publik terjadi. Di Indonesia, pasca reformasi, ruang ini sempat terbuka lebar. Namun, belakangan kita menghadapi masalah yang sangat serius, penyempitan ruang sipil. Saat ini, di banyak negara, termasuk di Indonesia, ruang sipil sedang menyempit. Alat utama penyempitan ini seringkali datang dari instrumen hukum yang memiliki pasal karet. Misalnya, Undang-Undang Ormas, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Cipta Kerja, KUHP, dan kebijakan represif lainnya. Undang-Undang ITE misalnya, mulanya bertujuan untuk mengatur ranah digital. Namun, pasal-pasal tertentu seperti tentang pencemaran nama baik justru disalahgunakan. Alih-alih melindungi, pasal ini sering menjadi alat bagi pejabat publik, perusahaan besar, atau pihak yang paling berkuasa untuk membungkam kritik. Orang-orang yang menyampaikan pendapat atau aktivis yang mengungkap dugaan korupsi atau perusakan lingkungan di media sosial tiba-tiba dijerat hukum pidana. Akibatnya muncul chilling effect. Orang memilih diam karena takut dipenjara atau dituntut. Ruang dialog yang sehat dan vital bagi demokrasi pun perlahan menciut. Ancaman kriminalisasi ini merusak demokrasi karena fungsi pengawasan publik menjadi lumpuh. Jika kritik dibungkam, pemerintah dan penguasa tidak akan pernah belajar untuk memperbaiki diri. Kebebasan sipil dan ruang sipil bukanlah hak istimewa yang diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia yang fundamental. Keduanya adalah oksigen demokrasi yang sehat. Tanpanya, kita tidak dapat meminta pertanggungjawaban pengelola negara, menuntut keadilan, atau membangun masyarakat yang benar-benar inklusif. Setiap kali seorang aktivis dibungkam, seorang jurnalis diancam, atau suatu komunitas ditindas, hak-hak kolektif kita pun berkurang. Ketahui lebih jauh masyarakat sipil, kebebasan sipil, dan ruang sipil dalam negara demokratis melalui materi berikut. Mari kita sama-sama belajar.